Mari kita setelah berdoa kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, sehingga kami keluarga besar SMA Negeri 1 Tondano bisa terkumpul lagi di sekolah ini untuk belajar. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan pelajaran untuk kami. Tuhan pimpin dari awal pertengahan bisa berakhir dengan segala baik. Dalam dan Tuhan kami, amin. Amin. Siap? Beri salam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke. Ada yang sakit? Tidak. Semangat memulai pembelajaran hari ini? Semangat. Semangat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, boleh cek kiri kanan dulu apakah ada sampah. Kalau ada sampah boleh dipungut ya. Sudah? Bersih? Bersih. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran saya absen dulu ya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Kakak kelas, mana kakak kelas? Siapa berapa orang yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Oke, puji Tuhan ya. Sehat-sehat terus ya. Oke. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, tentunya kita harus terus meningkatkan rasa nasionalis kita. Nah, untuk itu kita perlu untuk menyanyi lagu nasional. Oke, berdiri semua ya. Oke, silakan. Ayo maju, maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Nah, ayo berdiri semua. Berdiri semua, berdiri semua. Berdiri semua, berdiri semua. Nah, kita mau ice breaking ya. Boleh? Boleh? Oke. Silakan kalau satu meja, satu pulpen di depan. Satu pulpen di depan. Satu pulpen di depan. Sudah? Ada yang tidak ada pasangannya? Boleh bergabung di sini? Sebentar. Gabung ya. Oke. Oke. Sudah siap semua? Siap. Siap. Kalau saya bilang sakit, pegang perut. Kalau saya bilang sakit, pegang apa? Perut. Kalau saya bilang sikut, pegang apa? Sikut. Sikut ya, pegang sikut. Kemudian kalau saya bilang sikat, beres. Jadi yang ambil dulu nomor itu yang menang ya. Ya. Oke, paham? Paham. Paham? Paham. Oke. Kita uji ya. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Halo. Oke, konsentrasi dimulai. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut ya. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, konsentrasi boleh. Oke, tangan dulu. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini lancar, kita harus
Berarti kesepakatan. Kelas. Nah, ini kesepakatan yang lalu. Kalau ada yang perlu ditambahkan, boleh tambahkan ya. Oke. Boleh baca sama-sama? Boleh. Boleh. Yang pertama apa? Handphone digunakan hanya untuk belajar. Jadi handphone digunakan hanya untuk keperluan Belajar. Paham ya? Nanti sepakat? Sepakat. Oke. Kesepakatan yang kedua. Menggunakan saat butuh bantuan atau bertanya. Mengerti? Mengerti. Sepakat? Sepakat. Oke. Yang ketiga. Mengikuti pembelajaran sampai selesai. Sepakat? Sepakat. Oke. Yang keempat. Dilarang makan saat pembelajaran sudah dimulai. Paham ya? Paham. Sepakat? Sepakat. Tidak boleh makan, tapi boleh minum ya. Nah, minum boleh, tapi makan jangan ya. Oke, paham ya? Paham. Oke. Yang terakhir. Izin ketika keluar kelas. Sepakat? Sepakat. Ada yang perlu ditambahkan? Pas. Pas? Sepakat ya? Sepakat. Ini bola aku bagi saya dan bagi ya. Oke, ingat ya. Nah, apa pembelajaran kita minggu lalu? Ayo, pembelajaran kita minggu lalu apa? Memudahkan permasalahan tekstual ke dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, memudahkan permasalahan kontekstual ke dalam sistem linear 3 variabel. Oke, nah kita mau ulas kembali ya. Nah, minggu lalu kita sudah evaluasi mandiri. Nah, evaluasi mandiri itu sebagai nilai ulangan. Nah, ini salah satu soalnya. Ini soal teman-teman adik-adik minggu lalu. Nah, boleh baca sama-sama? Boleh. Nah, ayo. Seorang ibu membeli 3 kilo beras, 2 liter minyak, dan 1 kilo beras dengan harga total 55.000. Pada kesempatan lain, ia membeli 2 kilogram beras, 1 liter minyak, dan 2 kilogram gula seharga 47.000. Kemudian ia membeli 1 kilogram beras, 3 liter minyak, dan 2 kilogram gula dengan total 50.000. Modelkan soal tersebut dalam bentuk sistem. Sistem persamaan linear 3 variabel ya. Nah, siapa minggu lalu yang pilih option A? Oke, ada 2 orang, ada 3 orang. Yang B? Ada 2 orang. Yang C? 1 orang. Yang D? Yang D? Yang D? Oke. Nah, kita ulas sama-sama ya. Nah, apa yang dimisalkan dari sini? Misalkan nih, X kita misalkan apa nih? Misalkan beras kita misalkan apa? Kita misalkan X ya. X sama dengan beras. Atau ini 3 ya, 3 kilo ya. Oke. Yang kedua Y. Misalkan minyak. Kemudian yang ketiga Z. Gula. Oke, persamaan yang pertama. Ibu, yang pertama, pas yang pertama nih. Yang pertama berarti 3 kilogram beras, berarti 3X itu ditambah 2Y. Kenapa 2Y? Nah, 2Y ya, oke. Kemudian Z ya, Z. Sama dengan berapa? 55.000. Oke, yang kedua, persamaan yang kedua apa? 2X 1Y tambah Y ya, tambah 2 Z. Itu sama dengan berapa? 47.000. Nah, yang ketiga X 3Y 2Z sama berapa? 50.000.
Yang benar yang mana? D. D. Oke, D ya. Oke. Sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Nah, sebelum lebih jauh lagi, saya mau bertanya nih. Ada yang pernah membeli buah? Pernah. Pernah? Pernah. Beli buah apa? Apel. Mangga. Papaya. Durian. Nah, oke, yang kedua, jika kalian membeli 3 apel, 2 jeruk dan 1 mangga dengan harga 25.000, kemudian kesempatan berikutnya, lalu pada kesempatan yang lain membeli 2 apel, 3 jeruk dan 2 mangga seharga 30.000. Nah, kesempatan berikutnya membeli 1 apel, 1 jeruk dan 3 mangga seharga 27.000. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian menentukan harga satuan dari apel, jeruk dan mangga? Jadi berapa tuh harga apel, berapa harga jeruk dan berapa harga Mangga. Pernah nggak kalian berpikir? Misalkan nih ke pasar, membeli yang kesempatan yang pertama tadi membeli 3 apel, 2 jeruk dan 1 mangga. Nah, kesempatan yang lain membeli 2 apel, 3 jeruk dan 2 mangga dengan harga 30.000. Kemudian kesempatan yang berikutnya membeli 1 apel dan 1 jeruk dan 3 mangga dengan harga 27.000. Nah, pernah berpikir berapa tuh harga mangga tadi? Berapa tuh harga apel tadi? Berapa tuh harga jeruk tadi? Pernah? Nah, oke. Sebelum lebih jauh nanti kita jadikan ini sebagai tugas di rumah. Namun sebelum nanti kita belajar sama-sama bagaimana menyelesaikan permasalahan yang seperti ini menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Kita lanjut ya. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang memodelkan sistem persamaan linear, memodelkan masalah konseptual dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, hari ini kita belajar tentang peserta dapat menentukan himpunan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan permasalahan kontekstual dengan benar. Oke, sama-sama ya membaca ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Oke, 1, 2, 3. Melalui pembelajaran materi sistem persamaan linear 3 variabel dengan pendekatan problemis diharapkan peserta didik dapat menentukan himpunan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan permasalahan kontekstual dengan benar. Nah, masalah yang kayak tadi itu kalian akan selesaikan dan bisa memperoleh berapa tuh harga tadi, berapa, mangga berapa, begitu ya. Nah, itu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa sih manfaat belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, yang pertama, mengasah Pengetahuan ideologis dan sistematis. Jadi mengasah pikiran kita bagaimana berpikir secara logis dan sistematis. Yang kedua apa? Menghitung harga suatu barang. Menghitung harga suatu barang. Misalkan tadi dua mangga, atau misalkan barang tadi misalkan pensil, pulpen. Nah, kemudian yang ketiga apa? Menghitung komposisi nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak dalam diet sehat. Misalkan nih kita mau diet nih, kita mau mencari komposisi makanan yang pas untuk diet. Nah, bisa kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang keempat, Membantu menghitung pendapatan, keuntungan atau kerugian. membantu menghitung pendapatan, keuntungan dan Kerugian. iya. Nah, pembelajaran kita hari ini yang pertama itu orientasi pada masalah. Nanti sebentar saya akan memberikan kalian satu soal, terus sebagai permasalahan, kemudian saya akan bagikan LKPD. LKPD ya. Kemudian setelah itu presentasi kelompok. Nanti presentasi kelompok di tempat masing-masing. Jadi ada perwakilan presentasi kelompok. Itu nanti kita gunakan spin untuk menentukan kelompok siapa yang. Oke?
Kemudian evaluasi dan redaksi membuat kesimpulan dari hasil presentasi kelompok. Jadi kita sama-sama, saya dan adik-adik akan membuat kesimpulan. Kemudian yang terakhir evaluasi dan refleksi pembelajaran. Nanti kalian akan mengisi Google Form sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjut ya. Nah untuk asesmen penilaian, saya akan menilai. Yang pertama sikap, bagaimana kalian mendiri dalam mengerjakan soal, kalian kreatif, beranalisis dan gotong royong dalam kerja kelompok. Jadi sementara kalian kerja kelompok, saya juga akan menilai. Jadi kalau ada yang main-main, berarti nilainya agak kurang ya. Mengerti? Mengerti. Kemudian keterampilan melalui pekerjaan kepada dalam presentasi kelompok. Jadi saya juga menilai bagaimana kalian mempresentasikan. Kemudian yang terakhir evaluasi mandiri. Setelah kalian kerjakan LKPD, kan mengerjakan evaluasi mandiri. Satu soal untuk satu orang, kalian kerjakan dan kalian kumpul. Paham ya? Paham. Nah, ini adalah orientasi masalah. Oke, baca sama-sama ya. Boleh? Boleh. Oke, kita mulai dari sini ya. Judulnya baru sini ya, sampai bawah. Oke, mulai 1, 2, 3. Orientasi pada masalah. Pada hari Minggu, Adi, Dini, dan Adia pergi ke toko Alkis untuk membeli perlengkapan sekolah. Adi membeli 4 buku tulis, 2 pulpen, dan 3 penggaris dengan harga 26.000. Dini membeli 3 buku tulis, 3 pulpen, dan 1 penggaris dengan harga 21.500. Sedangkan Aulia membeli 2 buku tulis, 4 pulpen, dan 2 penggaris dengan harga 23.000. Sementara itu, Cindy ingin membeli 1 buku tulis, 2 pulpen, dan 2 penggaris, dan dia memiliki uang sebesar 20.000. Apakah uang Cindy cukup untuk membeli barang-barang tersebut? Jika cukup, berapa sisa uang yang dimiliki Cindy setelah melakukan pembelian? Ada yang perlu ditanyakan? Nah, saya tanya. Adi membeli apa? Berapa buku? 4, Pulpen berapa? 2, Penggaris berapa? 3, Berapa yang dia bayar? 26.000. Kemudian Dini membeli apa? 3 buku tulis, Lalu? 3 pulpen, Lalu? 1 penggaris, Berapa harganya? 21.500. Yang terakhir, Aulia membeli apa? 2 buku tulis, Kemudian pulpen berapa? Penggaris berapa? 2, Harganya berapa? 23.000. Nah, kemudian Cindy membeli apa? 1 Buku tulis. pulpen, dan 2 penggaris. Berapa uangnya? 20.000. Nah, pertanyaannya, apakah uang Cindy itu cukup untuk membeli barang 1 buku tulis, 2 pulpen, dan 2 penggaris? Cukup. Kan belum tahu. Sudah hitung. Sudah? Nah, kemudian jika cukup, berapa sisa uang yang dimiliki Cindy setelah melakukan pembelian? Jadi kalian setelah dia membeli barang ini, 1 buku tulis, 2 pulpen, dan 2 penggaris, berapa sisa uang yang sisa uang Cindy? Paham dengan masalah ini? Paham? Ini masalah ini sudah saya buat dalam LKPD. Sini ada LKPD. LKPD. Nanti setiap kelompok mengerjakan LKPD ya. Paham? Paham. Oke. Nah, pembagian kelompok. Nah, sesuai dengan evaluasi kita mandiri minggu lalu, saya sudah membagi kelompok ke dalam 5 kelompok. Nah, ini hasil dari, mungkin teman-teman adik-adik bertanya, kok sudah ada kelompoknya? Dari mana ya? Nah, ini dari asesmen kognitif atau hasil dari ulangan kalian minggu lalu. Paham? Saya sudah membagi. Kelompok pertama ada Aprilia, Pedli, Gabriel,
Chelsea dan Keile. Nah, coba angkat tangan kelompok 1. Keile boleh pindah di sini, Keile. Boleh? Oke, sini ya. Oke. Kemudian kelompok yang kedua ada Gabriela, Irene, Yunika, dan Pelangi. Nah, sudah? Oke. Kelompok yang ketiga Jihan, Mikael, Raylan, dan Talita. Oke, sudah dulu ya. Kemudian kelompok yang kelima Julio, Leonardo, Shalom, dan Ricardo. Masih ada yang belum masuk dalam kelompok? Oke. Nah, siapa? Sudah? Sudah? Oke. Nah, silakan atur kursinya supaya berbentuk kelompok. Boleh? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok Oke. Nah, setiap kelompok nanti maju ke depannya mewakili kelompoknya untuk mengambil KPD. Nah, dari kelompok 1 dulu. Ayo kelompok 1. Ya. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kemudian kelompok 5. Oke. Nah, perhatikan semua ke sini ya. Coba lihat KPD-nya. Perhatikan lembaran yang pertama. Apa yang di sini isi? Apa yang diisi di sini? Nah, kelompok ya, kelompok berapa? Dan misalnya kelompok 1 isi kelompok nomor 1, kelompok 2 isi nomor 2. Nah, di lembaran pertama bisa ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, lembaran yang kedua. Nah, lembaran kedua apa yang diisi? Nama-nama kelompok ya, nama-nama anggota kelompok ya. Nanti kalian isi nama-namanya. Kemudian yang ketiga ada tujuan pembelajaran, nanti boleh dibaca. Kemudian nanti ada petunjuk pekerjaan. Setelah pekerjaan ini akan dipresentasikan. Nah, kemudian lembaran berikutnya ada sumber belajar. Sumber belajar. Nah, nanti boleh di scan. Di sini sudah ada bahan ajar. Boleh di scan pakai HP ya. Kemudian ada video pembelajaran. Nah, kalau mau buka video pembelajaran, volumenya dikecilin ya. Boleh? Boleh. Boleh ya? Nah, kemudian ada permasalahan. Permasalahan apa? Setelah itu apa yang kemudian ada diketahui? Ada yang ditanyakan. Kemudian alat-alat pengerjaan. Masih ada yang belum dipahami? Sudah? Sudah? Sudah semua? Oke. Saya kasih waktu 15 menit ya, boleh? Boleh. Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya ya. Boleh ya? Di scan-nya, bahan ajarnya di scan. Situ ada bahan ajar, udah pelajari. Ada yang tidak mengerti.
Oke, dikerja ya. Nah, apa yang diketahui? Nah, kalau yang perlu ditanyakan, tanyakan ya. Dikerja secara berkelompok. Karena kalian berdiskusi, jadi saya juga nilai bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian memberikan pendapat. Sekarang jam 08.48. Saya kasih waktu 15 menit ya. Nanti jam 9:03. Jam 9:03 kepadanya pekerjaan kami sudah selesai ya. Boleh ya? Kerja ya. Boleh nonton videonya, boleh. Kalau yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan. Langkah pertama apa? Apa ini misalkan? X itu apa? Oke, ada buku ini. Nah, persamaan bersama apa? Pertama apa? Yang pertama apa? Ya. Persamaan yang pertama ya. Yang kedua apa? Oke, persamaan yang ketiga apa? Lanjutkan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja ya. Angkat tangan untuk tanyakan ya. Oke? Nah, apa ini misalkan? Oke, situ satu buku ya. Oke. Kita satu. Nah, persamaan yang pertama. 6 oke. Nah, oke. Lanjutkan ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Masih ya. Apa yang pertama apa lagi? Langkah pertama? Eliminasi. Dipilih. Berarti persamaan satu yang ini mana? Yang ini ya sama yang ini. Yang dieliminasi itu dihilangkan. Oke ya? Nah, dihilangkan itu saja. Ya. Oke. Diskusikan ya.
lihat materinya ya. Sudah di scan materinya? Sudah di scan? Ya. Kelompok 1 sudah sampai di mana? Apa langkah yang pertama? Kedua? Langkah kedua apa? Coba. Ya, langkah kedua. Eliminasi apa yang dieliminasi? Eliminasi salah satu variabel. Pilih variabel apa? Z. Dari persamaan berapa? Sampai ada 2. Nah, persamaan sampai mana? Sama 1. Betul. Oke. Eliminasi variabel Z ya. Nah, dieliminasi itu dihilangkan. Jadi nanti jadinya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, juga sama dengan yang persamaan 4. Dihasilkan persamaan 4 itu persamaan linear 2. Oke. Oke, Bapak. Ayo diskusi. Nah, diskusi ya. Ada yang kurang dipahami? Mengerti, paham? Kalau yang perlu dipahami, tanyakan ya, jangan ragu-ragu. Oke? Ini kan ini kan sudah dijadikan set berapa? Setnya itu diganti di sini. 2 dikali berapa set di sini? Set kan sudah dulu toh. Nah, dulu sama dengan 3 setnya kan sudah dapat tuh. X berapa? Berapa X? Nah, 3.600 toh kan sudah dapat. 1 tambah 2Y tambah 2Z. Nah, X-nya diganti dengan 3. Z-nya diganti berapa? Z-nya diganti berapa? Kita sudah dapat nih. Nah, nanti ini mau dibaca. Nah, pertama ini lah. Pertama apa yang dikerjakan yang pertama substitusi misalkan ini apa yang kelima. Substitusi dari X sama dengan 3 ini. X dalam persamaan yang kelima. Nah, persamaan yang kelima yang mana? Ya, ini. Nah, persamaan yang kelima 2X tambah Y sama dengan 10.000. Nah, dulu ya. Nah, itu dalam ya. Oke, tanya. Kerja diskusikan. Iya, 2 dikali 3.000 dan 2 dikali 2.000. Hasilnya berapa? Dah? Oke?
Dinonton ya videonya ya. Videonya nonton ya. Di situ ada penyelesaian masalah kontekstual dengan menggunakan sistem persamaan linear ya brother. Yang belum tanyakan? Sudah sampai di mana? Sudah langkah berapa? Angka yang ke-5. Substitusi nilai X sama dengan berapa ke dalam persamaan. Nah, X berapa tadi? Nah, ini 3.500. Jadi tulis di sini ya. Tulis di sini ya 3.500 ya. Oke? Ada yang membingungkan? Ini sih ya, yang sebenarnya. Isi ya. Pilih dari set dari persamaan satu dan persamaan kedua yang tetap. Gimana persamaan satu? Nah, persamaan satu karena persamaan yang kedua. Langkah yang ketiga, eliminasi salah satu variabel dipilih eliminasi set persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 yang itu dapat persamaan yang kelima 2x tambah y sama dengan 10. Yang keempat eliminasi salah satu variabel dipilih eliminasi y dan persamaan 2 dan 6. Dapat x sama dengan lengkapi ya. Yang kurang ini lengkapi ya. Oke? Sudah?
Sudah? 5 menit lagi ya. Sudah sampai di mana? Bisa lihat? Pertama ya. Langkah pertama kan mau udah nih, X sama dengan buku pensil. Udah ya. Nah, dapat persamaan 4x tambah 2y tambah 3z ribu. Oke, persamaan kedua oke, persamaan yang ketiga oke. Nah, yang kedua eliminasi satu kali dipilih eliminasi z dari persamaan 1 dan 2. Masih persamaan yang kedua dikali 3 ya. Yang pertama dikali 1. 4x tambah 9y tambah 3z dengan 44.500. 3z nya kan sudah nih, kurangkan atau dikurang. 3z kan kurang 3z kan mau toh. Dapat 4z. Oh, dapat 5x tambah 2 minus 5x kurang 7y dengan 38.500. Nah, dikali minus ya. Meski dikali minus, minus dapat 5x tambah 7y dengan. Dilanjutkan ya. Jadi oke. 3 menit lagi ya. 3 menit lagi ya. 3 menit lagi, 3 menit lagi. Sudah? Boleh coba lihat. Kali 1 sampai 3. Mantap. Ini kan persamaan tadi. Jadinya kan persamaan 2 itu dikali 3. Sama dengan x ya. Jadi dapat ini kan di sini lagi 3.000 ke dalam persamaan 3. Sama 3 yang mana? Sama 3 yang mana? Ini dong. Nah, 2x tambah 4y tambah 2z sama dengan 23.000. X kan sudah dapat toh. Berapa tadi x nya 3.500. Nah, makanya sini ganti x. Dikali 3.500. Y dikali berapa? Y nya berapa tadi dapat? 3.000 toh. Nah, Y nya diganti dengan 3.000. Makanya 4 dikali kan 4 ini. Y nya diganti 3.000. Berarti 4 dikali 3.000 tambah 2z dengan 23. Hasilkan kan 2 kali 3.500 ini 20 tambah 12.000 sama dengan tambah 2z sama dengan 20. Dapat z berapa? Nah, sama z nya diganti. Sudah? Oke, 2 menit. 2 menit. Sudah? Ada yang perlu tanyakan? Sudah?
Sudah? Saya itu ya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Sudah? Sudah semua ya? Sudah semua ya? Oke. Sebelum dipresentasikan, oke, berdiri dulu ya, berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Halo. Hai. Halo. Halo. Oke, tahu permainan tumbuh-tumbuh belanga? Tahu? Oke, sekarang tanya tumbuh ya. Tumbuh. Oke, cluenya kalau saya bilang up, berarti naik apa turun? Naik. Oke, kalau saya bilang down, berarti turun ya. Oke, hai. Halo. Cluenya kalau saya bilang up, berarti naik. Kalau saya bilang down, berarti turun. Oke, konsentrasi dimulai. Up. Down, up. Up, down. Oke, lagi, clue yang lebih banyak. Down, up, down. Oke, ada yang salah? Konsentrasi ya. Oke, sekali lagi. Up, down, up. Terakhir. Down, up, down. Sudah konsentrasi? Ayo angkat tangan dulu semuanya. Duduk. Nah, kita kan mau presentasi kelompok nih. Nah, kita kan pilih 3 kelompok. 3 kelompok ya. Nanti saya spin, berarti kelompok itu yang maju ya. Oke? Akan maju. Tapi di tempat, tapi membacakan jadi tempat yang masing-masing ya. Paham? Siap? Siap? Nah, yang pertama. Oke, kelompok 3. Di tempat masing-masing ya. Boleh berdiri semua ya. Menghadap ke teman-temannya. Oke. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan KPD yang berisi sistem persamaan linear 3 variabel. Pada hari Minggu, Adi Langsung saja diketahui ya. Adi membeli 4 buku tulis, 2 pulpen, dan 3 penggaris dengan harga 26.000. Oke. Ini membeli 3 buku tulis, 3 pulpen, dan 1 penggaris dengan harga 21.500. Oke. Coba perhatikan. Aulia membeli 2 buku tulis, 4 pulpen. Perhatikan semua KPD-nya masing-masing ya. Kalau ada yang tidak sesuai nanti kalau misalkan nih dari jawabannya kelompok 3 sesuai sama jawaban kalian. Nanti kalian berikan pendapat ya. Oke? Oke, lanjutkan ya. Sorry ya. Lanjutkan ya. Aulia membeli 2 buku tulis, 4 pulpen, dan 2 penggaris dengan harga 23.000. Ditanyakan, jika Cindy ingin membeli 1 buku tulis, 2 pulpen, dan 2 penggaris, dia memiliki uang sebesar 20.000, apakah uang Cindy cukup untuk membeli barang-barang tersebut? Jika cukup, berapa sisa uang yang dimiliki Cindy setelah melakukan pembelian?
Langsung saja ya berapa yang didapatkan nanti ya. Oke, lanjut. Langkah ke-1 memodelkan kegagalan bentuk model baru. Misalkan X sama dengan harga satu buku, Y sama dengan harga satu pensil, Z sama dengan satu penggaris, harga satu penggaris, sehingga didapatkan model dari permasalahan di atas adalah persamaan ke-1 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 26.000. Persamaan kedua 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 21.500. Persamaan ketiga 2X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 23.000. Oke. Langkah kedua, eliminasi salah satu variabel, dipilih eliminasi Z dari persamaan ke-1 dan 2. 4X Apa yang dihasilkan? Nah, hasilkan apa? persamaan keempat 5X tambah 7X sama dengan 38.500. Dihasilkan persamaan berapa? 4 ya? Berapa persamaan 4? 5X tambah 7X sama dengan 38.500. Sama? Sama. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Langkah ketiga, eliminasi salah satu variabel, dipilih Langsung saja sini ya. Langsung saja sini. eliminasi Z dari persamaan 2 dan 3. Persamaan kelima 2X tambah Y sama dengan 10.000. Langkah keempat, eliminasi salah satu variabel, dipilih eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. 5X tambah 7Y sama dengan 38.500, semuanya dikali 1. 2X tambah Y sama dengan 10.000, semuanya dikali 7 sama dengan 5X tambah 7Y sama dengan 38.500. 14X tambah 7Y sama dengan 70.000, dikurangi Berapa X yang dapat? X sama dengan 3.500. Oke, didapat X berapa? 3.000? Oke. Oke. Kemudian yang saja sini ya, langsung saja sini. Nah, misalkan ini dapat berapa Y yang dapat? Langkah kelima, substitusi nilai X sama dengan 3.500 ke dalam persamaan ini. Y sama dengan 3.000. Dapat Y sama dengan berapa? 3.000. Oke, lanjut. Langkah ke-6, substitusi nilai X sama dengan 3.500 dan nilai Y sama dengan 3.000 ke dalam persamaan 3. Z sama dengan 2.000. Oke, lanjut. Langkah ke-7, menghitung total belanja ayu. Cindy membeli X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 3.500 tambah 2 kali 3.000 tambah 2 dikali 5.000 sama dengan 3.500 tambah 6.000 tambah 4.000 sama dengan 13.500. Langkah ke-8, menjawab pertanyaan. Cukup, karena total belanja Cindy adalah 13.500 lebih kecil dari uang yang dimiliki, yaitu 20.000. Jadi sisa uang Cindy 20.000 kurang 13.500 sama dengan 6.500. Langkah ke-9, kesimpulan. Jadi harga satu buku tulis atau X adalah 3.500, satu pulpen atau Y sama dengan 3.000, dan satu penggaris atau Z sama dengan 2.000. Dengan membawa 20.000, uang sini cukup untuk membeli satu buku, 2 pulpen, dan 3 penggaris seharga 13.500, sehingga masih tersisa 6.500. Kelompok 3. Oke, berapa kali X sudah dapat? 3.500. 3.500. Dia berapa? 3.000. Set. 2.000. Nah, berapa total belanja sini? 13.500. Berarti sisanya berapa? 6.500. Setuju dengan itu? Setuju. Oke, silakan duduk. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Siap? Siap? Halo? Hai? Siap ya? Siap. Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Siap? Silakan. Menghadap ke sana semua ya, menghadap ke teman-temannya.
Adi membeli 40 tulis, 20 pen, dan 3 penggaris dengan harga 26.000. Dini membeli 3 buku tulis, 30 pen dan 1 penggaris dengan harga 21.500. Aulia membeli 2 buku tulis, 40 pen dan 2 penggaris dengan harga 25.500. Ditanyakan, jika Cindy ingin membeli 1 buku tulis, 20 pen dan 2 penggaris dan ia memiliki uang sebesar 20.000, apakah uang Cindy cukup untuk membeli barang-barang tersebut? Jika cukup, berapa sisa uang yang dimiliki Cindy setelah melakukan pembelian? Langkah yang pertama, memodelkan ke dalam bentuk model matematika. Misalkan, X sama dengan harga 1 buku, Y sama dengan harga 1 pensil, Z sama dengan harga 1 penghapus. Sehingga didapatkan model dari permasalahan di atas adalah persamaan yang pertama, 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 26.000. Persamaan yang kedua, 3X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 21.500. Persamaan yang ketiga, 2X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 23.000. Langkah yang kedua yaitu eliminasi salah satu variabel, dipilih eliminasi Z dari persamaan pertama dan kedua. 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 26.000, dikali 1 hasilnya tetap sama. 3X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 21.500 dikali 3 menjadi 9X ditambah 9Y ditambah 3Z sama dengan 64.500. Sehingga minus 5X dikurangi 7Y sama dengan minus 38.500. 5X ditambah 7Y sama dengan 34.500 menjadi persamaan keempat. Langkah ketiga, eliminasi salah satu variabel, dipilih eliminasi Z dari persamaan kedua dan ketiga. Jawaban yang kami dapatkan 2X ditambah Y sama dengan 10.000 yaitu persamaan kelima. Langkah keempat, eliminasi salah satu variabel, dipilih eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. Didapatkan X sama dengan 3.500. Langkah kelima, substitusi nilai X sama dengan 3.500 ke dalam persamaan kelima. 2X ditambah Y sama dengan 10.000 sehingga mendapatkan 3.000. Langkah keenam, substitusi nilai X sama dengan 3.500 dan nilai Y sama dengan 3.000 ke dalam persamaan ketiga. 2X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 23.000 sehingga mendapatkan Z yaitu 2.000. Langkah ketujuh, menghitung total belanja Ayu. Cindy membeli X ditambah 2Y ditambah 2Z sehingga menghasilkan 13.500. Langkah ke-8, menjawab pertanyaan. Jawabannya cukup karena total belanja Cindy yaitu 13.500. Uang yang dimilikinya senilai 20.000. Sisa uang Cindy 20.000 dikurang 13.500 sama dengan 6.500. Langkah ke-9, kesimpulan. Jadi harga satu buku tulis adalah 3.500, satu pulpen 3.000 dan satu penggaris itu 2.000. Dengan membawa uang 20.000, uang Cindy cukup untuk membeli satu buku tulis, 2 pulpen dan 2 penggaris seharga 13.500. Sehingga masih tersisa 6.500. Tepuk tangan dulu. Oke, berapa X tadi? X berapa? 3.500. Y? 3.000. Z? 2.000. Cukup gak? Berapa sisanya? 6.500. Sama semua? Sama semua? Sama. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, kita bahas ya. Kita bahas sama-sama ya. Nah, berarti yang diketahui sudah tadi ya, Andi membeli 4 buku tulis, berarti 4X tambah 2Y tambah, nah ini ya, persamaan 1 berarti dapat 4X 2Y tambah 3Z sama dengan 26.000. persamaan yang kedua 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 21.500. persamaan yang ketiga 2X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 23.000. Oke,
langkah yang kedua, eliminasi salah satu variabel, dipilih eliminasi set dari persamaan 1 dan 2. Nah, yang persamaan pertama kan yang ini, 4x tambah 2y tambah 3z sama dengan 26.000. Persamaan yang kedua, 3x tambah 3y tambah z sama dengan 21.500. Yang mau dieliminasikan apa? Variabel set. Nah, variabel set di sini persamaan 1 kan 3z. Variabel di persamaan yang kedua kan setnya kan 1 set toh. Nah, berarti supaya dieliminasi kan nanti dieliminasi dikurangkan atau ditambah ya. Supaya sama, supaya bisa setnya itu 0, berarti persamaan yang kedua setnya juga harus berapa? Harus 3 ya. Harus 3 ya. Maka persamaan 1 dikali 1 persamaan 2 dikali 3. Maka dapat dapat nanti persamaan yang keempat 5x tambah 7y sama dengan 38.500. Sama semua dengan itu? Sama. Oke, lanjut ya. Maka yang ketiga, eliminasi salah satu variabel, dipilih eliminasi y dari persamaan 4 dan 5. Salah. Nah, ini eliminasi salah satu, langkah yang ketiga ya, eliminasi salah satu variabel, dipilih eliminasi dari persamaan 2 dan 3. Dapat persamaan yang kelima 2x tambah y sama dengan 10.000. Sepakat dengan itu? Sepakat. Sama? Sama. Oke. Maka dapat langkah yang keempat, eliminasi salah satu variabel, dipilih eliminasi y dari persamaan 4 dan 5. Didapat x sama dengan 3.500. Sama? Sama. Langkahnya sama? Sama. Oke. Kemudian langkah yang kelima, substitusi nilai x sama dengan 3.600 ke dalam persamaan yang kelima. Maka dapat y sama dengan berapa? 3.000. 3.000. Oke, langkah yang keenam, substitusi nilai x karena sudah x kan sudah dapat nih 3.600, ya sudah dapat 3.000. Kita substitusi ke dalam persamaan yang ketiga. Maka dapat z sama dengan 2.000. Nah, langkah yang ketujuh, menghitung total belanja Cindy. Nah, total belanjanya berapa totalnya? 13.500. 13.000. Nah, pertanyaannya apa, kalau ngasih Cindy cukup? Cukup. Berapa sisanya? 6.500. Jadi kesimpulannya, baca sama-sama ya kesimpulannya. Jadi Dari hasil satu buku tulis atau X adalah 3.500. Satu pulpen sekalian dan satu garis atau Z sama dengan 2.000. Dengan uang 2.000, uang Cindy cukup untuk membeli satu buku, 2 pulpen dan 2 garis seharga 13.500, sehingga masih tersisa 6.500. oke, ada yang perlu tanyakan? Oke, berarti semua ya? Oke, nah dari kerja kelompok kita tentang materi ini, apa yang teman-teman kalian dapat? Berapa metode yang digunakan tadi? Nah, tadi metode apa? Substitusi toh? Ada toh? Metode apa lagi? Eliminasi. Kemudian metode yang kalian itu metode gabungan atau metode eliminasi dan substitusi. Oke, langkah-langkah mengerjakan misalkan soal kontekstual yang menggunakan sistem persamaan 3 variabel apa semua? Yang pertama apa tadi? Dimodelkan ya. Langkah pertama modelkan ke dalam bentuk model matematika. Kan tadi dimisalkan nih x, y, z. Kemudian yang langkah yang kedua, membuat persamaan ini ke dalam bentuk persamaan 2 variabel. 2 variabel toh? Kan dihasilkan ini persamaan 4, 5x tambah 7y sama dengan 38.500. Itu kan sisa 2 variabel toh? Nah, 2 variabel ini dieliminasi atau disubstitusi lagi sehingga sehingga kita dapat variabel x itu sama dengan 3.500. Kemudian variabel y 3.000, kemudian variabel z sama dengan 2.000. Oke. Ini kesimpulannya ya. Nah, tadi metode eliminasi, substitusi dan gabungan. Nah, kesimpulannya, identifikasi informasi yang tersedia dan apa yang diminta dari soal. Tadi misalkan toh, nyatakan setiap informasi sebagai variabel misalkan x, y, z. Nah, tadi itu misalkan x apa, y sama dengan apa, z sama dengan apa. Kemudian ubah permasalahan kontekstual menjadi sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, tadi misalkan persamaan satu apa, persamaan kedua apa, persamaan ketiga apa. Kemudian hilangkan salah satu variabel,
untuk membentuk sistem persamaan dua variabel. Kan tadi dapat tuh persamaan 4 dan persamaan 5 itu bentuknya dua variabel ya. Kemudian yang ketiga, gunakan metode eliminasi dan substitusi untuk menentukan nilai variabel. Makanya kesimpulan selanjutnya, substitusikan hasil yang sudah diperoleh ke dalam salah satu persamaan awal untuk menentukan nilai variabel yang ketiga. Makanya dapat tadi X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, kemudian Z sama dengan berapa. Kemudian yang terakhir adalah membuat Kesimpulan. paham ya? Paham. Oke, sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan satu soal satu orang. Paham ya? Nanti dikerja, kemudian dikumpulkan. Oke? Ini ada 3 soal yang berbeda. Soal ya, dikumpulkan ya, dikerja di catatan ya. Di catatan atau di kertas selembar. Berbeda soal. Nah. Ya, dibikin ya, di kertas lembar atau di buku catatan, dikumpul nanti ya. Gampang. Woi. Oke. Boleh melihat bahan ajar tadi, boleh melihat video tadi, boleh juga ya. Buat ya. Pasti kumpul ya, kalau nggak dikumpul nggak akan nilai. Nggak usah, soalnya nggak usah ditulis ya, langsung jawaban aja. Saya kasih waktu 10 menit ya. 10 menit ya. Cukup? Nanti dikumpul ya. Kalau nanti dikumpul berarti tidak dapat nilai. Oke? Itu dikerja secara mandiri ya, bukan kelompok lagi, dikerja sendiri. Oh ya, tadi KPD-nya dikumpul ya sini ya. KPD-nya dikumpul. KPD-nya dikumpul ya. Namanya sudah semua? KPD-nya dikumpul ya, KPD dikumpul. Oh ya, enggak apa-apa. KPD-nya jadi contoh saja. Boleh. Boleh di kertas atau di buku ya. Di kertas selembar atau buku. Nah, KPD-nya masih boleh jadi contoh. Iya. Mandiri lagi ya, bukan kelompok ya, mandiri ya. Kalau ada yang tidak ingat boleh tanyakan. Tapi jangan tanyakan jawabannya ya.
Mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Adakah soal yang kurang jelas? Jelas semua soalnya? Ini ada 3 soal yang berbeda ya. Dikerja ya. Dikerja ya. Kerja. Kerja. Ya. Kerja. Kalau ada yang kurang dimengerti tanyakan ya. Nah, listen. Ya, listen. Jangan begini. Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kalau ada yang kurang dipahami tanyakan ya. Yang malu-malu. Kenapa? Nah, ini kan udah jadi set, toh. Nah, supaya setnya sama, ini kan kalau dimensi kan harus dikurangi. 3 set sama kurang berapa? Harus dikurang set. 3 set dikurang 3 set atau? Nah, harusnya supaya setnya itu sama. Makanya kan setnya kan cuma 1 di sini. Supaya setnya sama yang di atas. Kita kan 3 set, toh. Yang dibagikan 3 supaya setnya sama, toh. Makanya kalau dikurangkan hasilnya O. Nanti di sini.
Ini kali 3. Udah, kali 2. Sekarang kan di bawah 2 nih. Ini kali Kali 1. Dapat berapa? Jadi kali 2 ini berapa? 6. 6x. 2 nah, 6x. Tambah 2 dikali 2 ini berapa? 4 toh, 2. 4y. 4y. Nah, tambah 2 dikali 2 berapa? Nah, yang 4 set. Bukan 2 set. 2 dikali 2 kali set toh. 2 dikali set, ini kan set lagi. 2 kali set kan 2 set toh. Oh, 2. Nah, 2. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa nih? Kali 2 berapa? Ya, berapa? Oke. 2 menit lagi. Bapak berarti dia mau isi dong. Nanti tidak usah ditulis. Terasa berapa? 0 juga tuh. Nanti tidak usah ditulis ini berapa. Nanti min x sama dengan berapa? Ini kan satu berhasil toh, 0 juga toh. Tidak apa-apa, eliminasi dua-duanya tidak apa. Nanti langsung didapat tuh x sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Nah, boleh dikali negatif supaya jadi positif. Kan ya, semuanya dikali negatif. Jadi negatif kali negatif apa? Positif. Nanti dari x tambah negatif dikurang ini min 3x. Saya tambah kan min kita min plus. Negatif dikali negatif positif. Oke, 1 menit lagi. Selesai tidak selesai dikumpul ya. Oke. Selesai tidak selesai dikumpul ya. Oke. Karena dia ada kali 3. Oke ya. Selesai tidak selesai dikumpul. 9 tuh tapi sini. Ya. Sampai di mana? Satu Pak. Oh, nah. 30 detik. Selesai tidak selesai sekitar 30 detik saya. 30 detik ya. Saya itu sampai 10, kalau tidak sampai di depan berarti tidak dinilai. Oke? Cepat kumpul. 8. Kumpul. Cepat. Sini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, sudah ya? Oke. Duduk semuanya. Duduk. Kalau kalian dikumpul sampai dikumpul, agak bedanya dikumpul. Oke, nah untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, mana kata kelas? Sudah saya kirim ya di WA, nanti diteruskan di grup ya. Nanti refleksi pembelajaran hari ini diisi ya.
Nanti kata kelas kirim di grup, nanti kalian buka semua kemudian buka refleksi pembelajaran hari ini. Oke? Sudah sekali. Nah, isi nama, ada nama, kemudian ada kelas. Siapkan nama saya Richard ya. Richard berapa? 10 ya. 22. Nah, ada penilaian diri, refleksi peserta didik dan penilaian antar teman. Yang pertama ada penilaian diri. Nah, menilai diri sendiri. Itu baca, tinggal mau centang-centang ya. Silakan. Saya dapat menentukan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk soal cerita. Kalau menilai dirinya itu bisa, berarti centang bisa ya. Kalau tidak ya tidak. Oke? Sekali lagi, saya kooperatif aktif dengan menyampaikan ide saat diskusi kelompok. Isi ya. Saya kasih waktu. Saya kasih waktu 3 menit ya. Boleh ya? Tidak bisa. Misalkan selanjutnya refleksi peserta didik. Nah, selanjutnya adalah refleksi peserta didik. Misalkan nih, saya merasa pembelajaran ini berjalan dengan baik. Kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak, atau kalau misalkan kurang yakin bilang kurang yakin ya, centang kurang yakin ya. Oke, paham ya? Nah, kemudian kemudian di bawah ada tuliskan saran dan harapanmu untuk pembelajaran berikutnya agar menyenangkan atau mudah dipahami. Dan misalkan dalam pembelajaran hari ini apa yang kurang kalian senangi ditulis, kemudian saya boleh baca, kemudian saya evaluasi buat pembelajaran minggu depan. Oke? Tuliskan sarannya. Nah, kemudian ada penilaian antar teman. Nah, kemudian saling menilai ya, dalam satu kelompok menilai. Misalkan kamu nilai ini, kamu nilai itu, Oke? Misalkan selalu fokus saat misalkan nih ada nama teman yang dinilai, siapa nih teman? Dalam satu kelompok ya. Nama teman yang dinilai siapa? Nah, selalu fokus saat kegiatan pembelajaran. Misalkan temanmu selalu fokus, berarti centang iya atau tidak. Nah, oke? Kemudian mengisi dan menyelesaikan KPDS dengan semangat. Kalau tidak semangat ya bilang tidak. Kalau semangat ya bilang semangat ya. Oke, sudah? Sudah? Nah. 1 menit lagi ya. 1 menit. Satu menit. Sudah? Sudah? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke. Sudah? Ya, HP-nya jalan tangan dulu ya. Oke. Sudah, HP-nya ditaruh di meja, ditaruh di meja. Tidak ada bergantung dengan HP ya. Nah, saya mau tanya nih. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Misalkan, apakah kalian merasa senang pembelajaran hari ini? Atau adakah yang perlu dievaluasi? Misalkan apa yang perlu diubah? Ada? Perbanyak apa? Oke, perbanyak speaking. Oke, ada lagi? Ada lagi?
Oke, sudah ya. Merasa senang hari ini? Senang? Sudah paham tentang sistem persamaan linear 3 variabel? Sudah? Ya. Oke. Nah, materi kita selanjutnya adalah apa? Materi selanjutnya? Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Pertidaksamanya. Nah, teman-teman sampainya di rumah nanti baca-baca materi tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Minggu depan saya akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear supaya setelah kalian sudah membaca-baca di rumah, minggu depan tinggal poles-poles, no? Paham? Oke. Nah, untuk tugas teman-teman di rumah dikumpulkan ya. Itu tentang ini. Pertanyaan pemantik kita tadi. Pertanyaan tadi, bagaimana cara kalian menentukan harga satuan dari apel, jeruk, dan mangga yang kalian beli? Kalian minggu depan buat di kertas 1 lembar atau di buku catatan, kemudian dikumpulkan ya. Ya, paham? Paham? Jadi semuanya itu sebagai nilai tugas kalian. Nah, sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah kata saya yang kurang enak, mohon dimaafkan ya. Siap? Oke. Boleh berdiri satu kali lagi? Kita ulang speaking yang kedua. Tunggu balanga. Oke? Down ke bawah, up naik. Oke? Siap? Konsentrasi dimulai. Up. Down. Up, down. Down, up. Up, down, up. Pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan, pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga sampai akhir. Doa kami dalam nama-Mu kami. Amin.